Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Australia dan berada di antara dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Batas wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Selain itu, Pulau Ronde atau Indonesia dan Nicobar atau India berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman. Sementara itu, batas wilayah Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di bagian utara Indonesia terdapat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Sementara, pada bagian utara berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asia yakni Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pada bagian selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jika dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia berada pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Iklim adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur, curah hujan, atau angin pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Jenis iklim di Indonesia ada 3, yaitu iklim tropis atau panas, yang kedua ada iklim muson yang dipengaruhi angin muson, yang ketiga ada iklim laut yang dipengaruhi oleh laut. Iklim tropis memiliki suhu harian, bulanan, tahunan yang tinggi dan amplitudo harian kecil. Iklim tropis mengakibatkan banyak hujan yang disebut dengan hujan naik tropika. Iklim tropis di Indonesia tergolong basah atau lembab. Iklim muson, bentuk iklim yang dipengaruhi oleh arah angin yang berubah setiap 6 bulan sekali, yaitu iklim muson atau musim. Iklim ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Iklim laut disebabkan oleh wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki banyak laut. Iklim laut cenderung lembab dan mendatangkan hujan. Iklim ini juga dipengaruhi oleh keberadaan angin darat dan angin laut. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian iklim di dunia. Iklim dunia atau di bumi, yang ditentukan oleh matahari sehingga sering disebut sebagai iklim matahari. Banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi karena perbedaan garis lintang menjadi dasar suatu iklim di wilayah tertentu. Daerah yang memiliki garis lintang kecil, maka sinar matahari banyak diterima pada daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin besar garis lintang, maka semakin sedikit menerima sinar matahari. Wilayah iklim dunia sesuai dengan iklim matahari, terdapat zona atau wilayah iklim di dunia yang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Yang pertama mengenai iklim tropis, seperti apa yang ada pada gambar, daerah tropis berada pada warna hijau yang dekat dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Untuk selanjutnya dapat dilihat beberapa contoh negara pada iklim tropis. Yaitu iklim subtropis. Tahukah Anda bahwa wilayah atau zona iklim subtropis letaknya di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Daerah-daerah yang berada di zona iklim ini memiliki ciri yang khas, yaitu terdiri dari musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim salju. Berikut beberapa contoh negara yang berada pada iklim subtropis.
Wilayah iklim sedang. Wilayah iklim sedang berada di antara 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 60,5 derajat lintang selatan. Iklim sedang terdapat ciri khas yaitu banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal, tekanan udara yang sering berubah, arah angin yang bertiup juga berubah-ubah tak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Contoh negara-negara di wilayah iklim sedang. Wilayah iklim kutub. Wilayah atau zona iklim kutub terletak antara 60,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 60,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Zona iklim kutub merupakan iklim yang sangat dingin dan ditandai dengan tidak adanya musim panas. Contoh negara-negara di wilayah iklim kutub. Selanjutnya, ada pengaruh iklim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mempengaruhi kesehatan manusia. Iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu, sebagai contoh adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah dan malaria. Penyakit yang sejenis ini akan banyak berkembang ketika musim hujan. Lalu ada pula penyakit yang datangnya ketika musim kemarau atau panas, seperti gangguan tenggorokan, panas dalam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Di daerah dingin, maka akan banyak kita temukan industri yang membuat berbagai pakaian hangat, dan juga akan banyak kita temukan penjual makanan yang membantu menghangatkan tubuh. Demikian pula di daerah yang panas, maka perindustrian akan lebih terfokus dalam pembuatan pakaian yang berbahan katun, atau yang dapat membuat manusia menjadi segar. Demikian pula dengan makanan yang dijual, pastilah makanan atau minuman dingin yang dapat menyegarkan badan. Pertanian. Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun yang sangat baik untuk pertanian. Iklim yang tidak terlalu panas maupun terlalu dingin tidak merusak hasil tanam. Dengan adanya curah hujan yang tinggi, para petani tidak perlu repot-repot menyiram tanaman secara terus-menerus, karena itu hasil pertanian dari negara kita yang terhitung tinggi. Dan orang-orang yang berprofesi sebagai petani masih lebih banyak daripada kebanyakan negeri luar.